Saya duduk di sudut kafe kecil dekat Gare du Nord. Hujan tipis membasahi jendela kaca. Di depan saya, secangkir espresso sudah dingin. Saya membuka laptop, menatap email terakhir dari majalah National Geographic. Julian, kami ingin seri tentang penderitaan di kepulauan terlupakan. Indonesia setelah bencana. Kau tahu yang kami cari. Wajah-wajah hancur, tangan-tangan kosong, mata yang sudah menyerah. Saya tersenyum kecil. Itu bahasa yang saya pahami. 20 tahun memotret perang di Suriah, kelaparan di Sudan Selatan, tsunami di Aceh dulu. Saya tahu cara menemukan penderitaan. Penderitaan itu jujur. Penderitaan itu tajam. Penderitaan itu nyata. Saya menutup laptop. Di kepala saya sudah terbentuk gambaran. Desa lumpur, anak-anak kurus, ibu-ibu menangis di bawah atap seng yang bocor. Indonesia bagi saya hanyalah satu lagi tempat di mana manusia kalah dari alam dan dari dirinya sendiri. Pagi berikutnya, saya berada di Bandara Charles de Gaulle. Koper hitam berisi 2 badan Leica dan lensa-lensa kesayangan saya. Saya memakai jaket kulit tua yang sudah menemani saya ke 20 negara. Di dalam saku ada foto lama. Saya berdiri di antara reruntuhan Aleppo. Asap masih mengepul di belakang. Foto itu mengingatkan saya pada satu hal. Dunia ini penuh luka. Dan tugas saya adalah menceritakannya tanpa hiasan. Penerbangan panjang. 12 jam. Saya tidak tidur. Saya hanya menatap layar kecil di depan. Film dokumenter tentang erupsi gunung berapi di Jawa. Lava merah menyala. Orang-orang berlarian. Saya mengangguk pelan. Ini yang saya cari. Ketika pesawat mendarat di Soekarno-Hatta, udara langsung menempel di kulit. Lembab, panas, bau bensin, keringat, dan sesuatu yang manis. Mungkin dari makanan goreng di luar. Saya mengerutkan kening. Sudah mulai. Di pintu keluar, seorang pria muda memegang kertas bertuliskan nama saya. Julian Moro. Dia tersenyum lebar, giginya putih sekali. Selamat datang di Indonesia, Pak Julian. Saya Andi, pemandu Anda. Saya mengangguk singkat. Tidak perlu basa-basi. Langsung ke hotel saja. Besok pagi kita ke Flores. Andi mengangguk cepat. Baik, Pak. Tapi malam ini mungkin agak macet. Jakarta selalu begitu. Saya tidak menjawab. Di dalam mobil, saya membuka jendela sedikit. Klakson berbunyi tanpa henti. Motor meliuk di antara mobil-mobil. Orang-orang berjalan di trotoar. Sebagian membawa karung besar. Sebagian lagi menggendong anak kecil. Semua bergerak. Semua hidup. Tapi bagi saya, itu hanya kekacauan. Kekacauan yang biasa. Di hotel, saya mandi cepat. Airnya hangat, agak berbau kaporit. Saya berdiri di balkon menghadap kota. Lampu-lampu berkedip-kedip. Dari kejauhan terdengar suara azan maghrib. Lembut. Mengalir. Saya mendengarkan sebentar, lalu menutup pintu kaca. Malam itu saya menyiapkan peralatan. Membersihkan lensa, memeriksa baterai. Semua harus sempurna. Besok saya akan mulai mencari apa yang saya datang cari. Penderitaan yang murni, tanpa topeng. Saya tidak tahu saat itu bahwa lensa saya akan menolak untuk menangkap apa yang saya inginkan. Saya tidak tahu bahwa sesuatu yang lain akan mulai mengganggu saya. Sesuatu yang lebih lembut, lebih bandel, dan jauh lebih sulit dilawan daripada kesedihan. Saya tidak tahu bahwa di antara reruntuhan dan lumpur yang akan saya lihat, ada cahaya yang terus-menerus muncul. Cahaya yang tidak saya minta. Cahaya yang tidak saya percaya. Cahaya itu bernama harapan. Pesawat kecil bergoyang-goyang saat mendarat di landasan sederhana Labuan Bajo. Saya turun dengan tas berat di pundak. Udara langsung menyergap. Garam laut, ikan kering, dan bau kayu bakar yang samar. Andi sudah menunggu di samping mobil jeep tua berwarna hijau pudar. Selamat pagi, Pak Julian. Kita langsung ke desa yang terdampak banjir bandang minggu lalu ya. Saya mengangguk tanpa banyak bicara.
Di dalam jeep, jalanan berlubang. Batu-batu kecil berterbangan ke bawah mobil. Saya memegang erat pegangan pintu. Setiap guncangan membuat saya menggerutu dalam hati. "Ini jalan normal di sini, Pak," kata Andi sambil tertawa kecil. "Kalau hujan deras, kadang kita lewat sungai kering saja." Saya tidak menjawab. Di pikiran saya, ini sudah bukti pertama. Negara ini tidak pernah siap. Tidak pernah teratur. Setelah 2 jam perjalanan, kami tiba di sebuah desa kecil di lereng bukit. Rumah-rumah dari kayu dan bambu berdiri miring. Beberapa atap sudah roboh. Lumpur coklat mengering di dinding. Anak-anak berlarian telanjang kaki, tertawa sambil membawa ember plastik. Saya mengeluarkan kamera. Lensa 35 mm. Aperture lebar. Saya ingin menangkap kekacauan itu. Tapi saat saya mengarahkan lensa, seorang ibu paruh-baya muncul dari balik reruntuhan. Dia membawa nampan besar berisi pisang goreng dan teh panas. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya cerah. "Silakan minum dulu, Pak." "Panas sekali hari ini," katanya lembut sambil menyodorkan gelas. Saya terkejut. Di tengah puing-puing, dia masih memikirkan tamu. Saya menggeleng pelan. "Terima kasih, saya sedang bekerja." Dia tersenyum, tidak tersinggung. "Kerja boleh, tapi perut jangan sampai lapar. Nanti tidak kuat." Andi menyenggol lengan saya pelan. "Itu Bu Rini. Dia yang pertama kali membagikan makanan ke semua orang saat banjir datang." Saya mengambil foto Bu Rini dari samping. Tapi saat melihat hasilnya di layar kecil, saya mengerutkan kening. Wajahnya tidak tampak putus asa. Malah ada senyum tipis di sudut bibir. Cahaya pagi menyelinap di antara rambutnya yang kusut, membuat semuanya terlihat hangat. Saya mengganti lensa ke 50 mm, mencoba sudut yang lebih dramatis. Masih sama. Setiap kali saya menekan tombol rana, gambar itu menolak untuk terlihat tragis. Saya berjalan lebih jauh ke tepi desa. Di sana ada sebuah sekolah darurat. Tenda biru besar dengan lantai tanah. Anak-anak duduk bersila, mendengarkan guru yang masih muda. Guru itu sedang bercerita tentang ikan-ikan di Laut Flores. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Tidak ada tangis. Tidak ada wajah muram. Saya mengangkat kamera lagi. Fokus pada satu anak perempuan yang sedang menggambar ikan paus dengan kapur warna di papan tulis kecil. Dia tersenyum lebar saat garis-garisnya mulai jadi bentuk. Saya menekan tombol. Layar menunjukkan gambar yang sempurna secara teknis. Cahaya lembut. Komposisi bagus. Tapi lagi-lagi, tidak ada penderitaan yang saya cari. Saya menurunkan kamera. Jantung saya berdegup sedikit lebih cepat. Ada sesuatu yang salah. Andi mendekat. "Bagaimana, Pak? Sudah dapat banyak foto?" Saya diam sejenak. "Belum," jawab saya singkat. "Masih kurang kuat." Dia mengangguk seolah mengerti. "Tunggu saja, Pak. Besok kita ke pantai. Mungkin di sana lebih sesuai dengan yang Bapak cari." Saya tidak menjawab. Di kejauhan, matahari mulai condong ke barat. Cahaya jingga membalut seluruh desa. Anak-anak berlarian ke pantai kecil di bawah bukit, membawa layang-layang dari plastik bekas. Saya berdiri di sana. Kamera masih tergantung di leher. Untuk pertama kalinya dalam karir saya merasa lensa itu berat. Malam itu, di homestay sederhana, saya membuka laptop. Melihat kembali foto-foto hari ini. Satu persatu. Tidak ada satupun yang bisa saya kirim ke editor. Tidak ada yang cukup gelap. Tidak ada yang cukup hancur. Saya menutup laptop dengan keras. Di luar jendela, suara ombak bergemuruh pelan. Dan dari kejauhan, terdengar suara gamelan samar-samar di bawah angin malam. Saya tidak mengerti. Kenapa di tempat yang seharusnya penuh duka, saya justru mendengar musik. Pagi berikutnya saya bangun lebih awal. Cahaya matahari terbit menyusup melalui celah jendela kayu. Saya melirik keluar. Laut Flores membentang luas.
dengan sinar oranye yang memantul di permukaan air. Biasa saja, saya pikir. Hanya matahari terbit seperti di mana-mana. Tidak ada yang istimewa. Saya mengambil kamera dan turun ke pantai. Andi mengikuti di belakang, membawa botol air. Kita ke pantai utara desa ini, Pak. Di sana banyak cerita setelah banjir. Jalan setapak berpasir licin. Bau amis ikan mentah menyengat hidung saya. Saya menutup hidung sebentar. Ini sudah mulai. Kekacauan yang sebenarnya. Saat tiba di pantai, saya berhenti. Pasir putih tertutup lapisan tebal sampah plastik. Botol bekas, kantong hitam robek, jaring ikan kusut, semuanya bergelimpangan. Ombak kecil membawa lebih banyak lagi ke daratan. Anak-anak kecil bermain di antara tumpukan itu, seolah tidak peduli. Saya menggelengkan kepala. Ini yang saya cari. Bukti nyata dari kelalaian. Saya mengeluarkan kamera, mengatur lensa telefoto. Fokus pada detail. Sebuah boneka plastik setengah terkubur. Mata birunya menatap kosong ke langit. Klik. Rana berbunyi. Saya melihat hasilnya. Akhirnya. Sesuatu yang gelap. Sesuatu yang menyedihkan. Tapi saat saya bergerak maju, seorang nelayan tua mendekat. Dia memakai sarung lusuh. Tangannya kasar karena garam laut. Selamat pagi, Tuan. Mau foto apa? Saya menunjuk tumpukan sampah. Ini, sampah ini. Kenapa tidak dibersihkan? Ini merusak segalanya. Dia tersenyum tipis. Giginya kuning karena tembakau. Ah, sampah. Ya, banyak. Tapi ombak bawa datang, ombak juga bawa pergi. Saya mengerutkan kening. Itu bukan alasan. Di negara saya, pantai seperti ini akan ditutup, dibersihkan paksa. Dia mengangguk pelan, tapi matanya tidak setuju. Mungkin benar, tapi di sini kami hidup dengan laut. Sampah ini dari mana-mana. Dari kota besar, dari kapal asing. Kami coba kumpul, tapi angin kuat. Saya tidak puas. Saya berjalan lebih jauh, mengambil lebih banyak foto. Seorang wanita sedang menyisir pantai, memungut botol-botol. Tapi gerakannya lambat, seperti rutinitas tanpa harapan. Saya mendekat, mengarahkan lensa ke tangannya yang penuh luka. Kenapa tidak ada sistem pengelolaan sampah di sini? Tanya saya pada Andi. Ini kan pulau wisata. Harusnya lebih baik. Andi menggaruk kepala. Ada, Pak. Tapi desa kecil. Dana terbatas. Orang-orang sini lebih fokus tangkap ikan untuk makan hari ini. Saya mendengus. Itu alasan klasik. Kurangnya organisasi, kurangnya kesadaran. Sepanjang pagi, saya memotret tanpa henti. Sampah yang menumpuk seperti gunung kecil. Burung camar mematuk sisa makanan di antara plastik. Suara ombak bercampur dengan derak kantong yang tertiup angin. Tapi anehnya, di tengah kekacauan itu, ada sesuatu yang mengganggu. Anak-anak tadi mulai mengumpul sampah menjadi bentuk-bentuk aneh. Sebuah istana dari botol, atau patung hewan dari jaring bekas. Mereka tertawa riang. Saya mengambil foto mereka. Tapi saat melihat layar, wajah-wajah itu tidak tampak menderita. Malah ada kilau mata yang penuh imajinasi. Saya menurunkan kamera. Ini tidak benar. Sampah ini seharusnya membuat mereka marah. Putus asa. Kenapa mereka masih bisa bermain? Siang itu panas semakin menyengat. Saya duduk di bawah pohon kelapa, minum air dari botol. Andi duduk di sebelah saya. Pak Julian, besok kita ke kampung nelayan. Di sana mereka punya cara sendiri atasi sampah. Saya mengangguk, tapi dalam hati saya ragu. Cara sendiri. Itu pasti alasan lagi untuk tidak berubah. Sore menjelang, matahari mulai turun. Cahaya jingga lagi-lagi membalut pantai. Sampah itu terlihat seperti siluet gelap di latar belakang indah. Saya mengambil satu foto terakhir.
Malam itu, di homestay, saya mereview foto-foto. Beberapa bagus, dramatis, tapi ada yang aneh. Di setiap frame, ada elemen kecil yang merusak kegelapan. Sebuah senyum, sebuah permainan, sebuah cahaya. Saya menutup laptop. Besok harus lebih baik. Harus ada penderitaan murni di suatu tempat. Pagi itu, Jeep Andi melaju pelan ke arah utara. Jalanan semakin sempit. Pohon-pohon kelapa menjulang di kanan kiri. Saya duduk diam. Pikiran saya masih penuh dengan gambar sampah kemarin. Kenapa mereka biarkan begitu saja? Itu pertanyaan yang terus mengganggu. Setelah 1 jam, kami tiba di sebuah kampung nelayan kecil. Rumah-rumah panggung dari kayu berdiri di atas air pasang. Jaring-jaring ikan digantung di tiang. Bau garam dan ikan segar menyelimuti udara. Saya turun dari jeep. Kaki saya menginjak pasir basah. Andi menunjuk ke depan. Ini kampung Bajo, Pak. Mereka suku Bajo. Hidup di laut sejak dulu. Saya mengangguk. Tapi mata saya langsung tertuju pada tumpukan sampah lagi. Di pinggir dermaga, plastik-plastik mengapung. Botol-botol bergoyang dengan ombak kecil. Saya menggelengkan kepala. Lagi-lagi. Kekacauan yang sama. Saya mengeluarkan kamera. Siap memotret. Tapi sebelum saya tekan tombol, seorang pria tua mendekat. Dia memakai baju lusuh. Tanganannya penuh tato sederhana, seperti pola ombak. Selamat pagi, Tuan. Mau lihat apa di sini? Saya menunjuk sampah itu. Sampah ini, kenapa tidak dibakar atau dibuang? Ini meracuni laut kalian sendiri. Dia tersenyum pelan. Matanya seperti air tenang. Sampah. Kami tidak anggap musuh. Kami anggap bagian dari laut. Saya mengerutkan kening. Apa maksudnya? Dia melanjutkan. Ikut saya. Lihat dulu. Kami berjalan ke sebuah rumah panggung besar. Di dalam, beberapa orang duduk melingkar. Mereka sedang menyortir sampah. Botol biru di satu tumpukan, kantong hitam di yang lain. Seorang wanita muda memotong jaring bekas menjadi potongan kecil. Ini cara kami, kata pria tua itu. Nama dia Pak Haji. Kami tidak buang, kami ubah. Jadi alat baru. Saya duduk di antara mereka, mendengarkan. Pak Haji cerita. Suku Bajo percaya laut adalah ibu. Sampah yang datang dari jauh adalah hadiah, bukan kutukan. Mereka kumpul setiap minggu, di malam bulan purnama. Bukan karena perintah pemerintah, tapi karena tradisi leluhur. Kalau kami bakar, asapnya racun. Kalau buang ke laut lagi, laut marah, katanya. Maka kami buat jadi benda berguna. Lihat ini. Dia tunjuk sebuah keranjang dari plastik daur ulang. Anak-anak pakai untuk bawa ikan. Kuat dan ringan. Lainnya buat perangkap ikan dari botol bekas. Bahkan ada yang jadi seni, patung ikan raksasa dari sampah warna-warni. Saya terdiam. Ini bukan kekacauan. Ini sistem. Sistem yang lahir dari budaya, bukan dari aturan luar. Saya angkat kamera. Tapi kali ini, bukan untuk tangkap kegelapan. Saya foto tangan-tangan yang bekerja. Wajah-wajah yang tenang. Tapi saat lihat hasilnya, ada lagi cahaya itu. Cahaya dari jendela rumah panggung. Menyinari tumpukan sampah yang sudah rapi. Seperti harapan yang tersembunyi. Siang itu, saya ikut bantu. Memungut botol dari pantai. Tangan saya kotor. Tapi anehnya, tidak kesal. Pak Haji tertawa. Lihat Tuan, sampah ini ajarkan sabar. Seperti laut. Saya tidak jawab. Tapi dalam hati, saya mulai ragu. Apa yang saya anggap buruk, ternyata punya alasan dalam. Budaya yang hidup, komunitas yang saling jaga.
Sore menjelang, ombak semakin besar. Saya berdiri di dermaga, melihat nelayan pulang dengan perahu kecil. Mereka bawa ikan segar. Tertawa saling panggil. Di kejauhan, matahari terbit kemarin masih terngiang. Tidak, ini sore. Tapi cahayanya mirip. Hangat. Menjanjikan. Malam itu, di homestay, saya tulis catatan. Sampah bukan akhir. Itu awal dari sesuatu. Saya tutup buku, tidur dengan pikiran baru. Mungkin saya salah paham sejak awal. Sore itu matahari mulai condong ke barat. Saya dan Andi meninggalkan Kampung Bajo. Jeep melaju pelan menuju desa lain. Udara semakin lembab. Bau tanah basah setelah hujan kemarin. Saya diam. Pikiran saya masih pada sampah yang berubah jadi alat berguna. "Kita ke sekolah sementara, Pak," kata Andi. "Setelah banjir, anak-anak belajar di tenda. Mereka kuat sekali." Saya mengangguk. Dalam hati, saya harap kali ini ada penderitaan nyata. Rumah-rumah di desa ini masih basah lumpur. Beberapa pohon tumbang. Jalanan berlubang air. Tapi suara tawa anak-anak terdengar dari kejauhan. Kami tiba di lapangan terbuka. Tenda putih besar berdiri di sana. Bendera merah putih berkibar pelan. Anak-anak duduk di tikar plastik. Buku-buku tipis di pangkuan mereka. Guru perempuan muda berdiri di depan. Dia memakai kebaya sederhana. Saya turun dari jeep, mengeluarkan kamera, lensa wide angle. Saya ingin tangkap kekacauan sekolah darurat ini. Atap tenda bergoyang angin. Lantai tanah masih lembek. Ini pasti tragis. Tapi saat saya dekati, guru itu tersenyum. "Selamat sore, mau ikut belajar? Kami sedang cerita tentang sejarah Flores." Saya gelengkan kepala. "Hanya foto, boleh?" "Tentu, silakan." Anak-anak melirik saya. Mata mereka besar dan cerah. Tidak ada wajah lelah. Malah ada yang melambai tangan. Seorang bocah laki-laki kecil mendekat. Dia pegang pensil kayu. "Om dari mana? Mau gambar apa?" Saya tersenyum paksa. "Dari Prancis. Gambar kalian belajar." Dia tertawa. "Bagus. Kami belajar lagi besok. Banjir sudah pergi." Saya angkat kamera. Fokus pada buku-buku basah. Tapi di latar belakang, anak-anak saling bisik. Tertawa kecil. Guru mulai mengajar lagi. Suaranya lembut tapi tegas. "Masa lalu kita penuh tantangan, tapi kita bangkit, seperti pohon di gunung." Anak-anak mengangguk. Beberapa mengulang kata-katanya. Saya tekan tombol rana. Klik. Layar kamera menunjukkan gambar. Cahaya sore masuk tenda. Membuat wajah anak-anak bercahaya. Seperti harapan kecil. Saya geram dalam hati. Kenapa lagi? Ini sekolah setelah bencana. Harusnya ada tangis, ada kekurangan. Tapi mereka belajar dengan semangat. Buku rusak tapi dibaca teliti. Seorang gadis kecil menggambar peta Indonesia di tanah. Jarinya kotor lumpur, tapi senyumnya lebar. Saya dekati dia. "Kenapa gambar itu?" "Ini tanah air kita, besar dan kuat. Banjir datang, tapi kita tetap." Saya diam. Kata-katanya sederhana, tapi berat. Saya foto lagi, tapi hasilnya sama. Tidak gelap, malah penuh warna dari krayon bekas. Andi duduk di pinggir tenda, minum teh dari gelas plastik. "Anak-anak ini luar biasa, Pak. Mereka tidak tunggu bantuan, langsung belajar lagi." Saya tidak jawab. Duduk di sampingnya. Mendengar guru cerita tentang pahlawan lokal. Anak-anak mendengarkan. Mata mereka berbinar. Suara angin membawa aroma bunga liar dari bukit. Saya tutup mata sebentar. Ini tidak sesuai rencana. Saya datang cari penderitaan. Bukan ini. Bukan semangat yang tak tergoyahkan. Sore berlalu. Anak-anak pulang, berlari ke rumah masing-masing.
Guru membereskan buku, tersenyum pada saya. Terima kasih sudah datang. Foto Anda bisa cerita dunia tentang kami. Saya angguk, tapi dalam hati saya ragu. Cerita apa? Cerita harapan yang saya tidak pahami. Malam mulai datang, cahaya jingga lagi, seperti pagi di Laut Flores. Saya naik jeep, pikiran berputar. Mungkin saya salah paham sejak awal. Pagi berikutnya, saya bangun dengan kepala berat. Malam tadi sulit tidur. Pikiran saya penuh gambar anak-anak di tenda sekolah. Mereka belajar dengan semangat. Tapi banjir baru saja lewat. Kenapa tidak ada keluhan? Saya gelengkan kepala. Andy sudah siap di depan homestay. Hari ini kita ke pusat distribusi bantuan, Pak, di desa tetangga. Saya naik jeep. Jalanan masih berlumpur. Mobil terguncang-guncang. Saya pegang erat. Ini lambat sekali. Kapan jalan ini diperbaiki? Tanya saya kesal. Andi tersenyum. Sabarlah, Pak. Hujan baru reda. Tukangnya datang besok. Saya mendengus. Sabar? Itu alasan lama. Di Prancis setelah bencana semuanya cepat. Organisasi ketat. Di sini segalanya terasa santai. Terlalu santai. Kami tiba di lapangan desa. Truk bantuan parkir di sana. Kotak-kotak makanan ditumpuk. Orang-orang mengantre panjang. Anak-anak, ibu-ibu, orang tua. Mereka berdiri tenang. Tidak ada dorong-dorongan. Saya keluarkan kamera. Ini kesempatan. Pasti ada kekacauan di antrean. Saya fokus pada wajah-wajah lelah. Tapi mata mereka tidak gelap. Ada yang saling bicara. Tertawa pelan. Petugas mulai bagikan beras dan minyak. Tapi lambat. Sangat lambat. Mereka hitung ulang setiap kotak. Bicara dulu dengan penerima. Tanya kabar. Saya mengerutkan kening. Ini bukan waktunya obrolan. Setelah 1 jam, antrean baru maju sedikit. Saya dekati Andi. Kenapa begini? Tidak ada jadwal. Tidak efisien. Andy angkat bahu. Di sini, Pak, kami kenal semua orang. Pastikan adil. Tidak ada yang tertinggal. Saya tidak puas. Di kepala saya ini bukti. Kurang organisasi. Lambat bergerak. Itu masalah besar Indonesia. Saya angkat kamera lagi. Foto antrean panjang. Harap tampak tragis. Tapi cahaya siang membuatnya terlihat biasa. Tiba-tiba, hujan deras turun. Orang-orang tidak panik. Mereka buka payung plastik. Beberapa berlindung di bawah truk. Petugas lanjut bagikan. Basah kuyup, tapi tersenyum. Saya basah juga. Kamera saya lindungi dengan jaket. Ini gila. Kenapa tidak hentikan dulu? Bentak saya pada Andi. Dia gelengkan kepala. Bantuan harus sampai hari ini. Besok mungkin hujan lagi. Saya marah. Berdiri di tengah hujan. Di negara saya, ini tidak akan terjadi. Semua terjadwal, cepat, efisien. Suara saya keras. Beberapa orang melirik. Seorang ibu tua mendekat. Dia pegang kotak bantuan. Maaf Tuan, kami biasa begini. Hujan teman kami, membawa berkah. Saya diam. Kata-katanya lembut, tapi menusuk. Saya lihat sekitar. Orang-orang lanjut antre. Sabar, tidak ada keluhan. Malah ada yang bagikan air minum ke tetangga. Hujan reda pelan. Matahari muncul lagi. Cahaya jingga seperti pagi di Laut Flores. Hangat. Petugas percepat distribusi. Tapi tetap ramah. Seorang pria tua dapat beras. Dia ucap terima kasih panjang. Saya turunkan kamera. Jantung saya berdegup. Ini bukan lambat. Ini hati-hati. Ini perhatian. Mereka fleksibel, menyesuaikan dengan alam, dengan orang. Bukan kaku seperti yang saya tahu. Tapi saya masih kesal. Pada diri sendiri. Kenapa saya benci lambat ini? Karena ingatkan saya pada kegagalan lama. Di Suriah, saya lambat ambil foto. Seorang anak hilang.
Saya duduk di batu. Andi dekati. Pak Julian, minum dulu. Sabar, itu kunci di sini. Saya angguk pelan. Mungkin dia benar. Sore itu distribusi selesai. Semua dapat bagian. Tidak ada yang marah. Malah ada pesta kecil. Makan bersama. Saya foto lagi. Tapi kali ini tangan saya gemetar. Gambar menunjukkan senyum. Bukan duka. Saya tutup lensa. Rasanya berat. Malam menjelang, kami pulang. Di jeep, saya diam. Pikiran berputar. Lambat ini bukan kelemahan. Itu kekuatan. Kianyan, lincah. Mungkin saya salah paham sejak awal. Malam itu homestay terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin laut Flores masuk lewat celah-celah kayu, membawa bau garam dan kenangan. Saya duduk di tepi tempat tidur, laptop terbuka di pangkuan. Layar menyala terang, menunjukkan ratusan foto yang sudah saya ambil selama beberapa hari ini. Saya scroll satu persatu. Foto Burini dengan nampan pisang goreng. Senyumnya kecil, tapi hangat. Foto anak-anak di pantai yang bermain dengan sampah. Bukan sampah, tapi bahan mainan. Foto tangan-tangan di kampung Bajo yang menyortir plastik. Tenang, telaten. Foto antrean bantuan di bawah hujan. Sabar. Tidak ada wajah marah. Tidak ada satupun yang sesuai dengan brief editor. Tidak ada penderitaan yang tajam. Tidak ada putus asa yang saya kenal dari Aleppo, dari Sudan, dari Aceh dulu. Saya menutup mata. Kenapa aku tidak bisa memotret apa yang aku mau? Gumam saya sendiri. Suara hujan mulai turun lagi. Lembut, seperti irama gamelan yang samar. Saya bangun, berjalan ke jendela. Laut gelap di kejauhan. Cahaya bulan pucat menyentuh ombak. Semua yang saya lihat di sini memiliki lapisan. Lapisan yang membuat lensa saya gagal. Sampah bukan akhir, tapi awal dari kreativitas. Sekolah darurat bukan kekacauan, tapi ketabahan. Distribusi lambat bukan ketidakefisienan, tapi kepedulian. Saya benci itu. Karena jika semua itu benar, maka seluruh karir saya selama ini salah. Saya ingat Aleppo, anak kecil yang saya foto di reruntuhan. Matanya kosong. Itu penderitaan murni. Itu yang membuat foto saya menang. Itu yang membuat orang menghormati saya. Witness of pain, kata majalah Time dulu. Tapi di sini, orang-orang ini tidak mau menjadi korban. Mereka menolak menjadi objek belas kasihan. Mereka memilih harapan. Meski kecil, meski konyol, meski tidak masuk akal. Saya kembali ke tempat tidur. Kepala berdenyut. Saya membuka botol air mineral, meneguk banyak-banyak. Apa arti pekerjaan saya kalau lensa ini tidak bisa menangkap kebenaran? Kebenaran mana? Kebenaran saya? Atau kebenaran mereka? Saya berbaring. Lampu dimatikan. Gelap. Hanya suara hujan dan ombak. Lalu saya tertidur. Dalam mimpi, saya berada di Laut Flores. Matahari terbit lagi. Tapi kali ini berbeda. Cahaya oranye itu bukan hanya cahaya. Ia hidup. Ia bergerak seperti makhluk. Ia menyentuh sampah di pantai, dan sampah itu berubah menjadi ikan-ikan bercahaya. Ia menyentuh tenda sekolah, dan tenda itu menjadi istana kaca. Saya mengangkat kamera, tapi lensa saya retak. Melalui retakan itu, saya melihat wajah-wajah. Burini, Pak Haji, anak perempuan yang menggambar ikan paus, ibu tua di antrean bantuan. Semua tersenyum padaku. Bukan senyum kasihan. Senyum yang berkata, kamu yang butuh belajar, bukan kami. Saya mencoba menekan tombol ranah. Tidak ada suara klik. Kamera berat sekali. Tangan saya gemetar. Cahaya matahari semakin terang. Terlalu terang. Saya tidak bisa melihat apapun selain terang.
Saya berteriak, "Aku mau kegelapan! Aku butuh kegelapan!" Tapi cahaya itu menjawab, lembut. Kegelapan hanya sementara, harapan abadi. Saya terbangun dengan napas tersengal, keringat membasahi baju. Di luar hujan sudah reda, langit mulai terang di ufuk timur. Pagi lagi. Dan matahari terbit di atas laut Flores akan datang sebentar lagi. Saya duduk di tepi tempat tidur, menatap tangan kosong saya. Kamera tergantung di dinding, seperti menantang saya. Untuk pertama kalinya, saya takut mengambil foto. Karena saya takut lensa itu akan menunjukkan sesuatu yang selama ini saya hindari. Saya takut melihat harapan. Karena jika harapan itu nyata, maka seluruh dinding yang saya bangun di sekeliling hati saya akan runtuh. Dan saya belum siap runtuh. Saya bangun sebelum fajar. Tubuh saya lelah. Tapi pikiran tidak bisa diam. Malam tadi, mimpi cahaya itu masih melekat. Saya ambil kamera. Keluar homestay tanpa suara. Andi masih tidur. Saya ingin sendiri. Jalan setapak ke pantai gelap. Angin pagi dingin. Bau garam laut semakin kuat. Saya duduk di batu besar, menghadap laut Flores. Ombak kecil bergulung pelan. Suaranya seperti bisikan. Saya tatap timur. Langit mulai abu-abu. Kenapa saya di sini? Pertanyaan itu muncul lagi. Saya datang untuk memotret penderitaan. Tapi yang saya temukan malah kebalikannya. Sampah yang jadi seni. Anak-anak yang belajar di tenda. Antrean bantuan yang penuh sabar. Semua itu bukan duka, tapi kekuatan. Saya angkat kamera. Tapi tangan ragu. Apa yang mau saya tangkap sekarang? Lensa ini sudah terbiasa dengan kegelapan, dengan wajah hancur, dengan tangan kosong. Tapi di sini, kegelapan selalu disusul cahaya. Langit mulai berubah. Ujung timur berwarna pink lembut, lalu oranye, seperti api yang lahir pelan. Matahari terbit di atas laut Flores. Cahaya menyentuh air, membuat permukaan berkilau. Burung-burung mulai bernyanyi. Suara mereka ringan. Saya tidak percaya apa yang saya lihat. Cahaya ini bukan biasa. Ia seperti hidup. Ia menyentuh pantai. Sampah kemarin tampak berbeda. Seperti bagian dari lukisan alam. Bukan sampah. Ia menyentuh bukit di belakang, membuat rumput hijau bercahaya. Saya turunkan kamera. Tidak foto dulu. Dada saya sesak. Air mata mulai menggenang. Kenapa? Saya, Julian Moro, pemenang penghargaan. Saya yang selalu dingin di medan perang. Kenapa sekarang menangis? Karena saya sadar. Selama ini saya cari penderitaan untuk rasakan hidup. Untuk buktikan dunia ini rusak. Seperti hati saya sendiri. Setelah Aleppo, setelah kehilangan sahabat di sana, saya tutup hati. Hanya lihat gelap. Tapi Indonesia ini, Flores ini, mereka ajarkan yang lain. Penderitaan ada. Banjir, sampah, lambat. Tapi mereka tidak berhenti di situ. Mereka pilih harapan. Setiap hari. Seperti matahari ini. Selalu terbit lagi. Saya angkat kamera pelan. Fokus pada cakrawala. Klik. Rana berbunyi. Layar menunjukkan gambar indah. Cahaya oranye, ombak seperti garis emas. Tidak ada gelap, hanya janji pagi baru. Air mata jatuh. Saya biarkan. Untuk pertama kali, saya tidak takut harapan. Harapan bukan kelemahan, ia kekuatan. Lebih kuat dari penderitaan yang pernah saya foto. Andi muncul dari belakang. Pak Julian, Anda baik-baik saja? Saya usap mata, tersenyum kecil. Ya, Andi, lebih baik dari sebelumnya.
Matahari naik lebih tinggi. Cahaya membalut semuanya. Saya berdiri, siap untuk hari baru. Proyek ini bukan lagi tentang penderitaan, tapi tentang keajaiban yang tersembunyi. Saya tidak tahu saat itu bahwa ini awal perubahan. Perubahan dalam diri saya. Siang itu, setelah matahari terbit, saya berjalan kembali ke desa. Kaki saya ringan, pikiran lebih jernih. Andi menunggu di jeep. Tapi saya bilang, tunggu dulu. Saya ingin jalan-jalan sebentar. Lihat desa ini lagi. Di pinggir jalan ada pasar kecil. Aroma rempah-rempah menyeruak. Kunyit, jahe, serai. Seorang nenek duduk di bawah payung lusuh. Dia jual jamu. Botol-botol kaca berisi cairan kuning dan merah. Wajahnya keriput dalam. Rambutnya putih tersisir rapi. Saya dekati. Duduk di bangku kayu kecil. Selamat siang, Nek. Apa ini jamu? Dia tersenyum. Gigi tinggal sedikit. Matanya bijak. Ya, Nak, jamu tradisional. Untuk sehat tubuh dan jiwa. Saya angguk. Ambil satu botol kecil. Berapa harganya? 1.000 saja. Tapi minum dulu, coba rasanya. Saya teguk pelan. Rasa pahit campur manis. Hangat di tenggorokan. Enak? Apa rahasianya? Dia tertawa kecil. Rahasia? Alam dan doa. Kami buat dari akar-akaran. Dari tanah Flores ini. Saya diam sebentar. Lihat botol di tangan. Nek, saya dari jauh. Saya pikir Indonesia penuh masalah. Banjir, sampah, lambat segalanya. Dia angguk pelan. Tidak tersinggung. Iya, masalah ada. Tapi kami biasa. Alam beri ujian. Kami beri jawaban. Saya lanjut. Tapi kenapa tidak marah? Kenapa masih senyum? Dia tatap saya. Mata seperti laut tengang. Nak, marah buat apa? Marah hilangkan tenaga. Kami pilih sabar. Sabar itu obat terbaik. Saya ingat mimpi malam tadi. Cahaya yang bicara. Nek, saya fotograf. Saya cari foto sedih. Tapi di sini saya temukan harapan. Dia pegang tangan saya. Kulitnya kasar tapi hangat. Harapan bukan dicari. Harapan dibuat. Setiap hari. Seperti jamu ini. Pahit dulu, manis kemudian. Saya terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi dalam. Seperti universal truth yang saya rasakan. Penderitaan bukan yang terdalam. Harapan yang tetap dipilih, itu yang dalam. Nek, terima kasih. Ini lebih dari jamu. Dia tersenyum lagi. Pulanglah, Nak. Bawa cerita kami. Bukan sedih, tapi kuat kami. Saya bayar lebih. Berdiri pelan, jalan kembali ke jeep. Botol jamu di saku. Rasa pahit masih di lidah. Tapi hati manis. Saya sadar sekarang, perjalanan ini bukan tentang Indonesia, tapi tentang saya sendiri. Saya yang butuh obat, obat dari harapan mereka. Saya duduk di pesawat kembali ke Paris. Jendela kecil menunjukkan pulau-pulau Indonesia yang semakin mengecil. Laut Flores masih terbayang. Cahaya matahari terbit itu seperti teman lama sekarang. Saya pegang tas kamera. Berat tapi berbeda. Bukan beban, lebih seperti janji. Di kepala, saya ulang percakapan dengan nenek penjual jamu. Harapan dibuat setiap hari, katanya. Saya tersenyum kecil. Ya, Nek, saya paham sekarang. Penerbangan panjang, saya buka laptop. Foto-foto dari Flores. Tidak ada yang gelap seperti dulu. Sekarang, setiap gambar punya cerita. Bu Rini bagikan makanan di reruntuhan. Pak Haji ubah sampah jadi seni. Anak-anak belajar di tenda. Antrean bantuan penuh sabar. Dan cahaya itu,
Selalu ada cahaya. Saya tulis email ke editor National Geographic. Proyek berubah, bukan tentang penderitaan, tapi tentang keajaiban di baliknya. Saya lampirkan foto matahari terbit di Laut Flores. Itu simbol segalanya. Mulai baru setiap pagi, meski malam gelap. Di Paris, saya tiba malam hari. Kota lampu-lampu. Tapi terasa dingin. Tidak seperti hangatnya Flores. Saya ke apartemen kecil. Letakkan tas. Mandi panjang. Air panas hilangkan debu perjalanan. Tapi tidak hilangkan pelajaran. Pagi berikutnya, saya ke kafe biasa. Espresso panas. Laptop terbuka. Saya mulai susun buku foto baru. Judul, Harapan di Kepulauan. Bukan penderitaan terlupakan. Saya hubungi Andi lewat pesan. Terima kasih. Kamu benar, saya banyak belajar. Dia balas cepat. Selamat Pak, kembali kapan-kapan. Flores tunggu. Saya tersenyum. Ya, mungkin suatu hari. Beberapa minggu kemudian, saya presentasi di galeri foto. Orang-orang datang, kritikus, teman lama. Saya berdiri di depan layar besar. Foto matahari terbit muncul. Saya datang ke Indonesia dengan pikiran salah. Saya cari duka. Tapi saya temukan harapan. Mereka dengar. Beberapa angguk. Seorang kritikus tanya, "Apa yang berubah?" Saya jawab pelan. Saya sadar, penderitaan bukan hal paling dalam dari manusia. Hal paling dalam adalah kemampuan tetap memilih harapan, meskipun penderitaan sudah jadi kebiasaan. Ruangan hening, lalu tepuk tangan. Saya keluar galeri. Hujan tipis lagi, seperti hari pertama. Tapi sekarang, saya tidak kesal. Hujan itu berkah, seperti kata ibu tua di antrean. Saya jalan pulang. Pikir tentang Flores. Mungkin proyek selanjutnya di sana lagi. Bukan cari duka, tapi rayakan hidup. Di apartemen, saya lihat foto lama dari Aleppo. Wajah anak kecil itu. Masih sedih. Tapi sekarang, saya tambah satu foto baru. Matahari terbit di Laut Flores. Di sebelahnya, dua sisi dunia. Gelap dan terang. Tapi terang selalu menang. Saya tutup mata. Ingat cahaya itu. Mungkin saya salah paham sejak awal.